Halo, jumpa lagi. Kita kali ini akan membahas dari komen ya. Jadi ada yang minta untuk cara aktifkan akun eBangga. Kemudian juga ada yang minta dibuatkan tutorial pendaftaran ujian dinas di Kementerian Perhubungan. Nah, kita akan masuk ya. Pertama kita masuk akun eBangga. Jadi alamatnya ebangga.debhub.go.id. Bagaimana cara mendaftarnya ya? Pastikan masuk ke alamatnya ebangga.debhub.go.id, alamat aksesnya. Aplikasinya seperti ini. Kemudian untuk aplikasi ini kita belum login ya. Jadi di sini ada untuk daftar ujian dinas, ada untuk penyesuaian ijazah, kemudian ada program lainnya seperti pencantuman gelar akademik, ya kan. Jadi kalau namanya ingin ditambahkan gelar akademik bisa. Nah, untuk sekarang ada pendaftaran ujian dinas atau ujian penyesuaian ijazahnya. Jadi ada pilihannya, di sini juga ada macam-macam e-learning juga. Jadi selain untuk ujian dinas juga ada e-learning dan lainnya. Nah, kita akan coba untuk daftar ujian dinas dan penyelesaian ujian. Nah, di sini pendaftarannya sudah ada, cuma di sini harus pendaftaran secara mandiri oleh siswa dan tamu tidak bisa. Jadi kalau tamu kita harus login berarti untuk mendaftarkannya. Nah, kalau misalkan sudah punya akun bisa lupa password, tapi kalau misalkan yang baru pertama kali silahkan buat akun. Nah, ini cara buat akunnya cukup gampang dan kita pilih terlebih dahulu nama pengguna, pastikan nama pengguna yang unik ya, jadi yang belum ada yang punya. Kemudian passwordnya, jadi password untuk aplikasi akun eBangga ini. Kemudian yang perlu dicermati di sini passwordnya adalah minimal 8 karakter ya, 8 huruf dengan kombinasi yang sesuai di situ. Kemudian kita pastikan emailnya adalah email dinas@debhub atau @kemenhub.go.id. Kemudian dituliskan lagi alamat emailnya @debhub.go.id-nya. Kemudian setelah keduanya sama ditulis, kita tulis juga nama depan, nama belakang, itu nama tanpa gelar. Kemudian kotanya, kemudian nomor teleponnya, kemudian klik buat baru. Nah, ini bisa untuk siapa saja. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi di sini terdeteksi bahwa nama pengguna sama, emailnya juga sudah terdaftar. Jadi cara pendaftaran cukup mudah seperti itu saja. Kemudian kalau sudah punya tapi kita lupa passwordnya, lupa password saja, masukkan email dinasnya, kemudian klik cari, kemudian akan dikirimi email untuk merubah passwordnya. Kita akan buka email dinasnya. Nah, kita akan buka email dinasnya di sini mail.kemenhub.go.id. Kita masukkan alamat email dinasnya. Nah, di sini kemudian, sering ya kita lupa karena jarang membuka email dinas. Bagaimana kalau kita lupa seperti ini karena mau Kemenhub atau Debhub ya. Sekarang terbarunya adalah @kemenhub. Nah, kita nggak bisa login ya seperti ini. Jangan khawatir kalau misalkan kita terkendala untuk email dinasnya. Sudah ada video sebelumnya yaitu ini cara mudah untuk menyelesaikan kendala permasalahan email dinas. Nanti alamat aksesnya di bit.ly ke email dinas ya. Jadi kita ulangi, alamat aksesnya nanti bisa di bit.ly email dinas Kemenhub, atau bisa klik deskripsi dari video ini untuk membuat email dinas pegawai, kantor maupun bantuan teknis ya. Kemudian kita lanjutkan, kalau kita sudah mendapatkan bantuan teknis, jadi kita bisa login ke email. Nah, pastikan nanti kalau sudah mendaftar akan mendapatkan email seperti ini. Mendaftar akun eBangga, mendaftar yang lainnya, kemudian kita akan ubah password karena gagal login. Kita bisa di sini, kita buka linknya. Kemudian kita masukkan ya nama pengguna pasti seperti tadi, masih sama, bukan nama pengguna yang lain. Kemudian password baru, jadi yang mudah diingat tapi susah ditebak oleh orang lain, kita yang lebih tahu ya. Akhirnya kita berhasil, kemudian jangan lupa disimpan kalau menggunakan komputer sendiri. Kita cek profilnya terlebih dahulu, pastikan nama-namanya sudah dilengkapi semuanya, detail ya, semuanya sudah ada. Kemudian kita akan daftar untuk penyesuaian ijazahnya. Penyesuaian ijazah di sini kita akan melakukan pendaftaran, ada di situ ada persyaratannya, ujian dinas lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pastikan kita menyetujui peraturannya, persyaratan yang di atasnya lagi ya, dibaca, diteliti ketentuannya.
Jadi syarat dan ketentuan wajib disetujui untuk bisa melanjutkan berikutnya. Kita klik berikutnya, kemudian kita isi nama lengkap, kemudian NIP-nya. Jadi form yang bertanda bintang-bintang di sini wajib diisi ya, jangan sampai tidak diisi. Nah, ini bagi yang akan mengajukan ya. Kalau yang teman-teman yang belum akan mengajukan itu bisa membuat akun terlebih dahulu, tidak masalah. Tapi kalau untuk yang mengisi ini harus yang akan mengajukan saja ya. Jadi yang berkepentingan saja ya. Jadi ini nanti isiannya seperti ini kurang lebih. Jadi semuanya wajib diisi untuk pendaftaran PI atau penyelesaian ijazah dan ujian dinas di Kementerian Perhubungan. Sama juga kalau untuk PI, klik dari atas, di sini ada penyelesaian ijazah khusus ya. Yang tadi ujian dinas, kalau ini penyelesaian ijazah hampir sama. Ada persyaratannya dan ketentuan yang harus dibaca terlebih dahulu. Persyaratan apa saja harus disetujui. Dan berikutnya diisi semuanya formnya yang ada di sini. Jangan sampai salah ya. Kemudian untuk yang penyelesaian ijazah di sini juga ijazah apa yang akan disesuaikan, misalkan S1, S2 atau S3. Kita pilih S2 misalkan, kemudian diisi nama perguruan tinggi sampai dengan lengkap di bawahnya, tanggal yang tertera di ijazahnya. Kemudian berikutnya ya, semuanya wajib lengkap. Jadi gampang ya cara pengajuannya seperti itu. Kemudian di akun e-Bangga di sini kita bisa monitor. Jadi kalau kita sudah berhasil atau belum, lihat saja peserta. Nah, di situ terakhir kapan mengajukannya. Nah, kita bisa lihat detailnya. Ini banyak sekali peserta yang sudah mengajukan ya dari pegawai Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian ijazah dan ujian dinasnya. Kemudian kita coba lagi untuk ujian dinas, kita lihat pesertanya, klik saja peserta di situ. Nah, ini kita sorting juga ya dari yang paling mendekati ya tadi ya 4 jam yang lalu. Kemudian ini kita klik detailnya, namanya siapa, nomor handphone dan lain sebagainya ya. Jangan sampai disalahgunakan karena ini untuk lingkungan kita sendiri ya, pegawai di Kementerian Perhubungan. Kemudian di sini juga ada macam-macamnya. Misalkan di sini nah ada dari masing-masing ya, Setjen, Perhubungan Darat, Laut, Udara ya. Tergantung dari eselonnya. Kemudian nanti upload dokumen-dokumennya yang dipersyaratkan ya. Jadi ini akun e-Bangga, cara buatnya sudah bisa, cara lupa passwordnya juga sudah bisa. Jadi kita logout saja. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel ini untuk mengetahui informasi berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.